Masa saya tanya, Bu, kamu hidungnya operasi plastik apa enggak? Itu bagus itu nanti. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Kamelia di Cari Podcast, kemudian juga teman-teman Kenapa. Oke, masih dengan Mas Aditya Hari Sasongko yang di video sebelumnya, dilihat-lihat video sebelumnya gitu ya, kita sudah bicara tentang masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Menarik dari sisi Mas Adit karena beliau juga sudah baru saja lulus dari S2 ya di Korea Tech di Korea sana. Oke, nanti yang belum lihat videonya bisa lihat-lihat. Nah, di part 2 ini, karena Mas Adit cerita tadi, saya baru pulang ini ke Indonesia gitu, kan pasti bawa oleh-oleh gitu ya dari Korea. Dan ini sedang pandemi. Menarik sekali ketika kita mengetahui bagaimana sih penanganan pandemi di Korea. Jadi sempat nangani pandemi ya Mas Adit ya di sana. Iya, betul, Bu. Mengalami pandemi ya Mengalami di sana ya. pandemi. Berangkat S2 ke sana, awal pandemi, dan pulang Iya, pandemi belum berakhir. Pandeminya belum belum berakhir. berakhir, Bu. Belum Saya berakhir. harapannya sudah berakhir, tapi masih ada ternyata. Iya, mudah-mudahan begitu ya. Gimana sih Mas sebenarnya kondisi COVID di sana tuh gimana? Pertama-tama saya sebelum berangkat, terus terang saya ngeri, Bu, ya, ketika saya pergi ke Korea dalam masa pandemi, karena posisi Korea lebih dekat ke Cina. Waktu itu kan pandemi ditengarai dari Wuhan di Cina, dan banyak dari orang-orang Wuhan juga yang ke Korea kan, dan lokasi itu cukup dekat dengan Wuhan. Jadi apakah nanti saya akan terkena di sana atau gimana penanganan di sana, itu ketika saya akan berangkat itu saya terus terang sangat takut sekali dan ragu untuk berangkat gitu. Apakah saya akan cancel saja karena merasa waktu itu di Indonesia lebih aman. Nah, Hmm. namun setelah perjalanan saya di sana setahun, saya merasa bahwa ternyata di Indonesia tuh lebih ngeri ketimbang di sana gitu, Bu. Oh, Dari penanganannya, penularannya, dan sebagainya. Jadi seingat saya ketika saya waktu pertama kali datang ke sana, itu disambut oleh orang-orang berpakaian hazmat. Jadi eh, penanganan mereka sangat serius sekali mengenai COVID di sana. Jadi orang-orang asing ataupun orang-orang Korea yang datang dari bandara itu langsung diarahkan untuk karantina dan disambut oleh orang-orang berpakaian hazmat lengkap. Dari mulai datang di bandara sampai diantar ke kediaman untuk karantinanya. Dan itu 14 hari. hmm. Sangat strict ketika mereka kabur ataupun sangat tidak mungkin kan untuk kabur ya. Karena saya melihat penjagaannya sangat ketat dari polisi, orang-orang berpakaian hazmat lengkap. Ketika mereka melanggar itu, mereka akan dikenai sanksi dan kemungkinan besar juga bisa dipenjara karena melanggar protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah sana. Jadi emang orang-orang sana dari awal sangat ketat dan sangat taat kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah sana. Hmm. Seperti itu, Bu. Iya, iya. Ini masalah taat dan ketat ya Mas ya. Kalau di kita kan kita wajib pakai masker ya, terus cuci tangan, hand sanitizer lah begitu-begitu ya. Tapi saya terus terang aja saya berapa kali melihat YouTube ya punya orang-orang asing, orang Indonesia yang tinggal di luar sana, bukan Korea sih, di Eropa itu kebanyakan ketika berada di udara bebas ya, di luar yang bukan transportasi umum, mereka tuh nggak pakai masker, Mas. Kalau di Korea sendiri bagaimana terhadap penggunaan masker ini? Kalau di Korea itu entah di public transportation ataupun di area terbuka itu wajib menggunakan masker sih, Bu. Jadi Hmm. emang ada pengawasan CCTV ataupun orang-orang itu. Hmm. Jadi ketika saya April tidak pernah melihat orang tanpa masker di sana. Jadi semua orang di sana itu menggunakan masker dimanapun mereka berada. Hmm. Jadi Kecuali tertib mereka banget ya. Hmm. ya tertib banget. Bahkan ketika mereka menyetir mobil sendiri pun mereka menggunakan masker, Bu. Selepas mereka keluar rumah atau kediaman itu mereka langsung menggunakan masker. Ini tertib banget ya berarti ya. Terus Hmm. acara lockdown segala tuh ada Mas di sana? Ya ada, Bu. Jadi per level, Bu, ya. Ketika level 4 itu tidak boleh ada orang makan di restoran, ataupun level 3 Hmm. dibatasi hanya 4 atau 3 orang, saya lupa, Bu. 3 atau Hmm. 4 orang yang boleh makan dalam satu table gitu, Bu, ya. Hmm. Oh. Jadi emang baik dari restorannya pun, pemilik restorannya, orang-orangnya itu sangat-sangat patuh gitu. Misalkan ketika waktu itu saya ke Seoul, tidak boleh ada restoran yang buka selepas jam 10. Itu yang benar-benar tutup semua gitu, Bu. Satu Seoul itu nggak bisa nemu restoran yang buka di range Hmm. waktu tersebut gitu, Bu. Hmm.
Oke, berarti sebenarnya ya kurang lebih sama kita, cuman mungkin penegakan aturannya lebih tegas ya Mas ya daripada di sini ya. Kalau nggak ada kan orang pakai masker yang dijenggot sini kan nggak ada kan, Ya, nggak berani kan mereka ya. kesadaran lebih kepada Harus. kesadarannya sih, Bu. Nah itu yang agak sulit tuh ya di kita tuh. Iya. Nah ini bicara masker dan perlengkapannya dan teman-temannya Mas. Di sana itu ketika ada kewajiban memakai masker, ada nggak cerita harga masker itu terus langsung tiba-tiba melonjak, atau hand sanitizer yang tadinya harganya 30.000 misalnya satu botol kecil, tiba-tiba setelah ada kebijakan itu harganya langsung melonjak dan tidak bisa dikendalikan. Ada cerita seperti itu? Setahu yang sayanya nggak ada sih, Bu. Jadi masker tuh bisa didapatkan di mana aja dengan mudah. Bahkan di online pun harganya cenderung relatif lebih murah ketimbang di offline gitu, Bu. Jadi masih Oh. dalam tataran normal aja sih, Bu. Karena ya mungkin karena orang-orang penimbun itu nggak ada juga. Tukang timbun ya. Iya. Tukang timbun nggak ada juga. Iya, iya, iya. Iya, memang saya pernah dengar juga bahwa mungkin masalah aturan yang kurang tegas aja sini. Nah, sekarang masalah ini Mas, saya tertarik pandemi itu. Mas Adit kan lama juga di Humas ya Mas. Tadi kita udah cerita-cerita sebelum ini direkam. Artinya kan sisi pemberitaan itu mungkin dari sisi kita yang orang komunikasi ini menjadi sangat menarik ya. Kalau di Indonesia, saya melihat media-media ini juga turut berperan aktif dalam penurunan imun kita ya. Karena apa? Setiap saya pencet remote, yang ada adalah data COVID sekian kan gitu ya. Yang mati sekian nih, yang ini sekian. Oh, Wisma Atlet udah nggak ada pasiennya lagi, turun ketersediaan ini. Terus mulailah itu, aduh, nggak ada yang masuk rumah sakit, kita jalan-jalan lagi gitu ya. Tapi kalau di Korea itu pemberitaan tentang COVID bagaimana, Mas? Di Korea pemerintah COVID sama sih kurang lebih, Bu. Cuman budaya mereka di sana tuh emang sehat sih, Bu. Kayak orang lari gitu, Bu ya. Emang itu sudah menjadi hal rutin di sana, seperti banyak kita lihat di Korea drama gitu. Emang mereka tuh lari tuh emang pagi dan malam. Jadi rutin hampir setiap hari orang-orang di sana tuh emang budaya hidupnya tuh sehat gitu, Bu. Nah, pun mereka melakukan itu tetap memakai masker gitu, Bu. Kalau di kita kan misalkan kita ke GBK, kita masih ada aja beberapa orang yang Nggak dengan pakai ya. alasan olahraga gitu kan tidak memakai masker. Kalau di sana pun orang melakukan itu tetap dengan protokol kesehatan yang bagus. Jadi emang dan orang masih bisa ke mall sih, Bu. Jadi kayak mall-mall itu tetap dibuka, cuman tidak se-crowded biasanya gitu emang, Bu. Jadi orang Korea itu daripada ke mall lebih seneng ke gunung gitu, Bu, hiking. Hiking itu kayak sudah menjadi agenda mingguan mereka gitu, Bu. Jadi di kalau weekend itu dari orang anak kecil, saya pernah lihat itu anak kecil umur 3-4 tahun itu emang hiking gitu, Bu. Hiking benar-benar naik gunung gitu, Bu ya. Iya. Yang bisa kembali dalam 1 hari gitu, Bu. Jadi pagi-pagi buta mereka berangkat, dan sebelum sore mereka sudah turun gitu, Bu. Jadi makan siang di atas gunung. Itu sudah menjadi budaya gitu. Jadi banyak dan wisata di sana itu emang banyak kan si hiking, Bu. Jadi public transportation-nya sangat mendukung, terus fasilitas di sekeliling tempat hiking itu emang bagus banget gitu, Bu. Jadi emang sangat, jadi pemerintah Korea itu sangat-sangat mensupport fasilitas yang ada di seputaran tempat hiking. Gitu ya. Dan ditambah juga dengan tentu saja culture mereka ya, mereka nggak kepengen sakit kan, jadi mereka harus menaati ini semua kan gitu ya Mas ya. Nah Mas, cerita soal pandemi itu tadi sudah, terus saya pengen tanya, kok jadi ada kata-kata sudah sih? Saya pengen tanya Mas, kalau seandainya ini balik lagi ke masa-masa Mas Adit kuliah di sana gitu ya, di sana tuh sebenarnya kalau saya pengen hidup ya, misalnya tinggal di Seoul lah misalnya, berapa sih sebenarnya biaya hidup yang normal ya? Karena saya dengar biaya hidup di sana kan tinggi gitu. Kira-kira untuk makan gitu tuh berapa ya Mas ya? Standar-standar gitu. Ini kebetulan saya tinggal jauh dari Seoul, Bu ya. Saya jadi tinggal di desa kecil di kota bernama Cheonan. Dari Cheonan pun kampus saya masih sekitar 1 jaman lagi naik bis, Bu. Jadi mungkin total 3 jam lah kalau saya ingin ke Seoul dari kampus saya. Jadi bisa dibilang saya itu hidup di kota kecil, Bu. Jadi kalau untuk biaya hidup di Seoul mungkin lebih mahal daripada hitungan saya. Tapi saya akan cerita biaya hidup di kota Cheonan aja, Bu ya, di seputaran kampus. Jadi kalau untuk sekali makan itu rata-rata sekitar 6 sampai 10 ribu won. Itu 1 wonnya kurang lebih 12,5 rupiah. Jadi berapa untuk sekali makan itu makan di luar, Bu ya? Iya.
itu sekitar 80 sampai 100 ribuan lah. Itu Untuk makanan makan, apa itu, Mas? ya itu bisa saya makan nasi omelet Oh. ataupun tupoki. Tupoki itu kayak kue beras gitu, ada kuahnya merah. Mm-mm. Bisa dimakan sama cumi goreng ataupun kue ikan, fish cake goreng, Mm. kayak otak-otak lah seperti itu, Bu. Mm-mm. Itu kurang lebih orang sekali makan itu sekitar 8 ribuan lah, 8 ribuan, sekitar 100 ribuan. Wih, mahal juga ya. Mm-mm. Iya, Itu makan di luar ya, Mas ya. Kalau iya. tempat tinggal, Mas? Jadi saya itu dapat beasiswa itu, saya cerita kasus saya aja, Bu ya. Saya Iya, dapat akomodasi, tempat tinggal, kamar, dan serta uang untuk makan sebesar 500 ribuan per bulan. 500. Mm-mm. Itu kurang lebih 7-8 jutaan lah ya, kalau dirupiahkan. Mm-mm. Nah, mungkin dalam rupiah cukup banyak gitu ya, dengan uang 7-8 jutaan kita bisa makan enak di Indonesia, Bu ya. Setiap hari makan McD pun bisa dengan duit segitu. Mm. Tapi kalau di sana itu makan di luar pun saya hanya sekali 2 kali aja, nggak sering-sering juga, lebih banyak masak gitu dengan teman-teman. Mm. Karena kan saya banyak dari negara-negara ASEAN ya, jadi kita saling masak, nyicipin gaya-gaya style masakan dari masing-masing Negara. negara. Itu Mm. seru juga gitu, Bu, kita masak Seru. bareng, makan bareng. Jadi Mm. gimana sih makan di Vietnam, atau masakan Laos seperti apa, masakan dari Kamboja seperti apa, Myanmar seperti apa. Mm. Jadi masing-masing kita masak, dan ternyata masakan Indonesia itu cenderung lebih manis ketimbang negara-negara lain, Bu. Oh, manis. Iya, kita Oh. genre masakan kita tuh emang manis banget ternyata. Jadi Menurut mereka ternyata ya. kalau menurut lidah mereka, jadi kayak negara Laos ataupun Vietnam itu kental di penggunaan jahe dan sayur-sayur gitu, Bu. Ya, mm-mm. Jadi Kalau mereka kuat Vietnam. banget rasa jahenya, Mm-mm. jahe dan rempah-rempahnya. Kalau kita lebih cenderung manis sih, Bu, kayak hampir semuanya sih, kayak semur apa gitu, sayur Hmm. kangkung, tumis kangkung, itu mereka rasakan terlalu manis gitu masakan Indonesia itu. Hmm. Apalagi kalau disuguhin gudeg ya, apalagi yang Iya. mereka langsung bilang manis kali ya. Manisnya kayak apa? Ini gula kamu tuang di sini gitu. Ini gula kamu tuang di sini. Oke, berarti untuk apartemen waktu itu bareng-bareng ya, Mas ya? Untuk tempat tinggal. Ya, satu Hmm. kamar satu orang sih, Bu. Oh, satu kamar satu orang, tapi Jadi bersama. asrama, jadi satu gedung tuh asrama itu ada orang Koreanya, ada orang kitanya, ada Oh, orang macam-macam lah. Tapi oh, satu orang satu kamar, dan ada kamar mandi dalam, kayak apartemen lah, basically apartemen room, oh, oke, oke, oke. studio. Hmm, hmm, hmm. Mas, ini ada satu cerita yang saya penasaran, saya pengen tahu dari Mas Adit. Karena tamu Hmm. saya sebelumnya yang kuliah di Korea itu kan cewek ya. Dia cerita Hmm. banyak tentang apa namanya face image-nya orang Korea ya, yang jadi booming di tempat kita itu. Benar Hmm. nggak sih, Mas, cewek Korea itu sebenarnya ini agak melenceng jauh ya. Cewek Ya, Korea ya. itu sebenarnya wajahnya nggak asli, benar nggak? Eh, banyak sih, Bu, banyak operasi plastik, cuman saya nggak tahu, kan agak nggak sopan juga ya, apakah muka Iya, kamu pernah betul. dioperasi atau Mm-mm. seperti itu. Tapi Cuman emang sepintas gimana? Kelihatan nggak? sepintas susah juga sih membedakannya sih, Bu. Yang jelas putih dan cantik sih, Bu. Cantik ya, putih ya. Cuman agak enak juga, apakah hidung kamu dioperasi seperti itu, kan nggak Iya, enak iya, juga. yang nggak enak. Iya, nggak enak juga. Karena gini, Mas, ini ada cerita. Kebetulan anak saya kan pernah student exchange ke sana ya, ke Korea itu. Dia bertemu dengan ada teman perempuan yang di sana lah gitu. Ketika mereka bertemu itu, maaf, ya standar, maksudnya ya cantik ya, perempuan pasti cantik ya. Tapi ketika sekarang si anak saya itu melihat anak itu di medsos, itu wajahnya betul-betul berubah, Mas. Dan ketika ditanya, dia dengan tenangnya dia bilang bahwa ketika saya ulang tahun ke-17, orang tua saya menghadiahi saya voucher operasi plastik. Gitu, katanya Iya, gitu. iya, iya. Iya, jadi apakah itu, pernah dengar cerita kayak gitu nggak, Mas? Pernah. Jadi kebetulan memang saya waktu itu berbincang dengan supir taksi, Bu ya. Waktu Iya. ke daerah Gangnam itu kan emang banyak klinik operasi plastik gitu, Bu ya. Iya. Jadi waktu itu emang saya ingat saya pernah berbincang-bincang dengan supir taksi di sana gitu terkait hal ini gitu, Bu. Jadi karena biaya operasi plastik di kantong mereka itu termasuk cukup murah gitu, Bu. Jadi banyak juga, kalau dibandingkan kita mungkin mahal, Bu ya, karena kurs dan gaji dan sebagainya, tapi dalam kantong mereka operasi plastik di sana tuh tergolong cukup murah gitu, Bu. Jadi banyak orang tua yang menghadiahi anaknya misalkan untuk hadiah ulang tahun ke-17-nya operasi plastik
hidung atau filler atau apa, emang ada beberapa orang tua yang seperti itu di sana. Jadi karena orang Korea itu melihat penampilan itu sebagai yang utama gitu, Bu. Betul. Nggak apa-apa kamu bodoh, tapi penampilan kamu menarik atau enak dilihat. Jadi emang prioritas mereka tuh ke penampilan, Bu, yang utama ketimbang misalkan kepandaian. Meskipun standar bodoh di sana sama standar bodoh di kita berbeda, Bu ya. Tapi menarik mereka, ini, menarik. Iya, iya. Iya, iya. Karena tamu saya yang kemarin itu juga bilang begitu. Mereka tuh begitu pentingnya pendapat orang lain terhadap penampilannya dia. Betul ya, Mas ya? Betul. Jadi betul. mereka tuh orang-orang Korea tuh khawatir kalau dibilang, kamu tuh nggak gaul, kamu tuh nggak cantik. Itu menurut mereka tuh masalah banget gitu loh. Kalau di kita kan ya bodo amat, orang kamu nggak beliin saya macem-macem kan gitu kan, ngapain kamu komentar terhadap saya gitu ya. Ternyata mereka lebih juliters daripada kita gitu ya. Dalam hal itu ya. Mas, ini ada satu lagi yang ingin saya tanyakan. Konfirmasi aja sih biar sama nggak sama tamu saya yang sebelumnya. Dia bilang bahwa ketika orang Korea itu bekerja misalnya ya di Samsung atau apa, itu perusahaan sana tuh akan mempertimbangkan seseorang itu berdasarkan grade university-nya, itu benar nggak, Mas? Jadi yang nomor satu tuh, maaf ya kalau saya salah nih, tolong dikoreksi. Nomor satu misalnya Korean University. Nah itu wah itu grade-nya bagus. Itu gajinya ketika dia masuk ke perusahaan A misalnya, gajinya lebih tinggi daripada lulusan yang di bawahnya Korean University. Benar nggak, Mas, seperti itu? Iya sih, Bu. Sebenarnya kan itu nggak, di kita juga sebenarnya nggak seperti itu juga sih, Bu. Misalkan ketika ada 3 kandidat gitu, misalkan lulusan ITB, lulusan Erlangga, atau lulusan Andalas gitu kan, pasti orang kan pasti ngeliat lulusan ITB-nya dulu gitu, Bu ya. Secara kualitas gitu, Bu ya. Emang penilaian seperti itu nggak cuma di Korea aja sih, Bu. Hampir di seluruh negara di Asia mungkin seperti itu, Bu ya. Cuman emang di Korea itu lebih menghargai gitu ketika kamu emang bersekolah di universitas ternama ataupun yang mempunyai grade bagus dengan memberikan benefit yang lebih ketimbang kamu misalkan sekolah yang biasa-biasa aja gitu, Bu. Emang standar masuk awalnya beda gitu emang, Bu. Karena ya aku ngeliat sih sebagai bentuk apresiasi mereka karena mereka telah menempuh pendidikan yang cenderung lebih sulit ketimbang yang lain gitu, Bu. Misalkan kan orang nggak semudah itu juga masuk ke Korean University gitu, Bu. Di grade, di tataran level masuknya aja kan nggak semua orang bisa masuk ke misalkan UGM atau ITB gitu kan, Bu ya. Iya. Cuman kan kalau kita di awal kan kayak mewawancarai pegawai baru tuh kan kita paling ya itu menjadi referensi pewawancaranya aja sih. Oh, itu loh anak yang 1, 2, 3 ini umpamanya, Mas ya. 1, 2, 3 yang kita terima, yang 2 aja tuh soalnya itu kampusnya bagus. Itu kan sebelum proses kamu saya terima. Tapi yang saya dengar dari teman saya itu ketika dia sudah kerja itu sama-sama dalam satu kantor misalnya. Kemudian ada yang lulusan kampus A, B, C, itu standar gajinya udah beda gitu loh, Mas. Jadi bukan ketika seleksi awal gitu. Katanya seperti itu. Bahkan sampai ada orang tua yang rela memindah anaknya ke kampus yang lebih tinggi dengan harapan nanti anaknya dapat salary yang lebih tinggi gitu daripada kalau dia tetap mempertahankan kuliah di kampus itu gitu. Itu, Mas, seperti itu. Yang saya dengar begitu. Gitu. Iya, Bu. Saya belum mendapatkan info terkait itu sih, Bu, karena juga saya nggak lama di sana dan belum masuk ke dunia kerja sana, Bu. Cuman memang sepertinya seperti itu gitu, Bu. Karena penghargaan mereka terhadap universitas yang bagus di Korea itu emang sangat-sangat luar biasa gitu, Bu. Jadi itu saya pahami sebagai bentuk penghargaan perusahaan terhadap apresiasi perusahaan terhadap lulusan universitas yang ternama di sana. Oke, menarik sekali ya. Bicara dengan Mas Adit ini di sesi 2, akhirnya juga melompatnya kemana-mana. Kita tadi perjanjiannya sebelum record ya teman-teman, itu sebenarnya Mas nanti kita bicara soal pandemi aja sama biaya hidup. Tapi ternyata saya dan Mas Adit tadi sudah ngobrol soal pandemi ya, kemudian biaya hidup di Korea, kemudian masalah lapangan kerja, dan terakhir sampai ke operasi plastik ya tadi ya kita ngomong masalah itu. Oke, makasih Mas Aditya Harisasongko, sukses selalu untuk Mas Adit. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya Mas di podcast ini.
Dan tentu Iya, Bu. saja semoga apa yang kita bagi ini bisa bermanfaat untuk Sobat Cari Podcast dan teman Kenapa. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.